menetapkan daftar pencarian orang kepada Riza Khalid. Nama Riza Khalid atau dijuluki The Gasoline Godfather ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina periode 2018-2023. Minyak bukan sekedar bahan bakar mesin, tapi juga bisa jadi bahan bakar kekuasaan, uang, dan bahkan menjadikan seseorang sebagai mafia yang mengendalikannya. Dan sekarang, ada satu nama yang tiba-tiba jadi headline di media, yaitu Muhammad Riza Khalid. Sosok yang selama ini sering disebut-sebut, tapi mungkin jarang orang tahu kalau dia benar-benar berbahaya. Bahkan kabarnya, di negara ini dirinya sama sekali belum tersentuh hukum. Tapi kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaannya, mampukah seorang presiden menghadapi mafia minyak sekelas Riza Khalid? Mari kita kupas tuntas dalam beberapa menit ke depan. Sebelum itu, mari kita kenali dulu dua tokoh utama di balik drama besar ini. Pertama, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2024, figur yang keras, disebut penuh kontroversi, tapi punya komitmen lantang untuk memberantas mafia. Lalu, ada Muhammad Riza Khalid. Nama yang di kalangan pebisnis minyak tentu sudah tidak asing lagi. Disebut-sebut sebagai pengusaha kelas kakap, saudagar minyak, bahkan dijuluki Raja Minyak. Ia sudah bertahun-tahun jadi sorotan, karena diduga berada di belakang banyak transaksi besar impor minyak dan produk kilang. Dan disinilah akar masalahnya. Kejaksaan Agung menemukan dugaan permainan kotor dalam tata kelola minyak Pertamina periode 2018 sampai 2023, yang nilai kerugiannya konon mencapai triliunan rupiah. Riza Khalid ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Sejak lama, muncul kejanggalan. Kenapa minyak mentah dalam negeri tidak diolah maksimal? Kenapa malah impor produk mentah yang dipilih? Lalu investigasi Kejaksaan Agung kemudian membongkar dan menemukan adanya rapat optimasi hilir yang diarahkan. Hasil dari rapat tersebut dibuatlah seolah-olah minyak lokal tidak layak untuk diolah. Akibatnya, impor minyak siap pakai jadi solusinya. Lalu siapa yang diuntungkan? Jelas perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak sebagai pemasok minyak, dan disinilah nama Riza Khalid masuk. Singkatnya, pada Juli 2025, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Riza sebagai tersangka. Dirinya menyebabkan negara merugi. Dengan total kerugian yang fantastis, beberapa laporan menyebut angkanya mencapai ratusan triliun rupiah. Bahkan, ada data yang menyebut bahwa total kerugian negara mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika. Tapi mirisnya, saat diumumkan sebagai tersangka, Riza Khalid sudah tak ada di Indonesia. Kabarnya, ia pergi lebih dulu, dan kini statusnya buronan internasional. Begini sederhananya. Pertama, minyak lokal dibuat seakan tidak bisa diolah. Kedua, impor dijadikan jalan keluar. Ketiga, kontrak impor diberikan ke pihak tertentu dengan markup harga belasan persen. Keempat, ada biaya tambahan, ada fee yang mengalir ke pihak tertentu. Dan yang lebih gila lagi, ada praktik blending, alias mencampur bahan bakar dengan kualitas lebih rendah, lalu dijual dengan label kualitas lebih tinggi. Selisih harga itulah yang jadi ladang emas buat mereka para mafia. Dan mirisnya, semua praktek curang itu berlangsung selama bertahun-tahun. Kenapa nama Riza Khalid begitu penting untuk ditangkap? Karena dirinya merupakan salah satu pengendali besar di balik kasus ini. Namanya muncul di banyak kontrak impor, terminal minyak, jaringan perusahaan, semua mengarah padanya. Mantan petinggi Pertamina yang diperiksa juga menyebut adanya peran kuat dari pihak luar. Jadi singkatnya, tanpa menyentuh sosok Riza Khalid, kasus ini tidak akan pernah tuntas. Dan inilah mengapa publik menunggu. Apakah Presiden Prabowo berani menghadapi sosok sebesar Riza Khalid? Sekarang,
Mari kita bicara soal Bapak Prabowo. Apa yang bisa beliau lakukan sebagai seorang presiden? Secara hukum, penyidikan itu ranah kejaksaan. Tapi jangan salah, presiden bisa memerintahkan koordinasi, bisa mendorong diplomasi untuk memulangkan tersangka, bahkan bisa memberi sinyal politik agar kasus ini dipercepat. Kalau Pak Prabowo serius, dia bahkan bisa menekan semua lembaga kejaksaan, imigrasi, hingga Kementerian Luar Negeri. Namun, ada risikonya. Melawan mafia migas bukan sekedar urusan hukum. Ada jaringan, ada uang, ada kepentingan politik. Sekali saja salah langkah, Presiden Prabowo bisa menghadapi resistensi dari para oligarki. Dan inilah ujian besar bagi kepemimpinannya. Lalu, apa yang mungkin terjadi ke depan? Ada 3 skenario. Skenario pertama, Riza Khalid tertangkap, dibawa pulang, disidang, dan tentunya divonis. Ini jadi kemenangan besar, simbol bahwa negara bisa menang melawan mafia. Skenario kedua, kasus berlarut, Riza tetap buron. Bukti sulit diproses. Seiring waktu berjalan, publik akan lupa. Dan kasus ini hanya akan jadi bagian sejarah gagalnya negara melawan mafia. Skenario ketiga, penyelesaian politik, ada deal di belakang layar. Entah pengembalian aset, entah kompromi, publik tidak tahu, dan akhirnya para mafia itu tetap berjaya. Mana yang akan terjadi? Semua bergantung pada seberapa serius presiden dan aparat hukum menuntaskan kasus ini. Jadi, mampukah Prabowo menghadapi Riza Khalid? Jawabannya, tidak hitam putih. Kalau presiden sungguh-sungguh, dengan bukti kuat, koordinasi internasional, dan keberanian politik, maka pintu kemenangan benar-benar terbuka. Tapi, kalau kompromi lebih besar daripada integritas, maka jangan harap ada keadilan. Yang jelas, pertarungan ini bukan cuma soal satu orang bernama Riza Khalid, tapi juga soal masa depan tata kelola energi di Indonesia. Kalau mafia minyak masih dibiarkan, maka rakyatlah yang akan terus menanggungnya. Dan sekarang, semua mata tertuju pada Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang terhormat.